Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya, di mana pada kesempatan kali ini saya kembali akan melakukan ulasan teknikal, khususnya untuk saham-saham yang diakumulasi oleh asing pada perdagangan minggu ini, sehingga terlihat ya memiliki potensi untuk kembali terapresiasi pada perdagangan minggu depan. Untuk itu, silakan teman-teman menyimak ulasan saya dari awal hingga akhir. Semoga informasinya bermanfaat untuk menambah profit teman-teman. Namun sebelum mulai, saya mohon untuk dukungannya teman-teman untuk selalu subscribe YouTube channel ini. Teman-teman juga bisa like, share, dan komen video ini pada kolom komentar. Ataupun teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini, saya akan memberikan informasi berbagai macam update ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya melakukan entry dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini sendiri terdapat pada deskripsi video. Oke, pada ulasan teknikal kesempatan kali ini ada 14 saham ya yang saya pilihkan dari saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Ya, di mana ini seperti biasa saya akan mulai dengan ulasan IHSG. Ya, bagi teman-teman mungkin yang sudah follow Telegram saya ya, sudah saya mention bahwa akan ada potensi ya koreksi IHSG pada perdagangan Jumat lalu. Maka ini terlihat ya menjadi kenyataan bahwa ini terjadi koreksi IHSG, di mana ini penurunannya terjadi seperti yang saya gariskan ya di panah yang berwarna merah ini turun ke level support kotak hijau ya yang ditopang juga dengan support trendline ya yang sebelumnya adalah upper channel daripada pergerakan IHSG ya. Dan kalau kita lihat dari sisi indikator MACD ini bergerak turun dengan volume yang sebenarnya tidak terlalu sangat besar, tapi bisa dikatakan moderate ya, seperti itu. Sehingga memang secara peluang terlihat ini lebih besar peluang IHSG untuk bergerak menyamping teman-teman ya. Bergerak menyamping mengalami konsolidasi ya, bergerak menyamping secara range-nya tipis-tipis aja seperti itu. Namun tetap perlu diwaspadai adanya potensi penurunan IHSG ya, penurunan lanjutan dari IHSG. Apabila nanti dia mengalami penurunan maka perlu diwaspadai kalau dia breakdown level resisten ini ya yang menjadi support saat ini itu berpotensi untuk menutup ya gap yang sebelumnya terjadi ini di level kurang lebih 6.160 sampai 6.180 seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti misalkan IHSG mengalami down, maka saya menyarankan teman-teman untuk avoid ya untuk entry saham ya, karena kemungkinan besar kan kalau dari sini ke sini kan itu cukup lumayan penurunannya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya dari saham pertama, yaitu saham KLBF. Saham yang juga sempat booming ya beberapa waktu lalu ya dengan kenaikan saham-saham farmasi, KAF, INAF, EFA, termasuk juga salah satunya adalah KLBF. Ya, namun seperti yang sudah saya ulas juga di channel Telegram, teman-teman jangan pernah mengejar saham yang bergerak naik ya. Seperti inilah resikonya. Jadi pahami cara mengejar saham itu bukan dengan cara naik terus kita beli seperti itu ya. Jadi entry-nya tidak seperti itu. Harus diperhitungkan dari segala sisi, dari segala aspek resiko ya. Memang kalau lihat dari sisi teknikalnya ini sempat menarik ya, sempat break up area key resist ya, area kotak biru yang saya gambarkan ini. Namun ternyata pada saat dia menyentuh area key resist berikutnya kotak kuning yang saya gambarkan ini mengalami penolakan atau rejection. Ya akhirnya harus mengalami kembali penurunan bahkan melewati area support kotak biru ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang sebenarnya simpel saja sih dari sisi teknikalnya. Kalau dari sisi garis MACD sendiri masih bergerak naik, jadi memang masih ada ruang up atau potensial up secara ton pergerakan harga KLBF itu bergerak naik. Namun untuk strategi entry-nya bagaimana ya? Nah, akan lebih baik teman-teman melihat ya jika nanti KLBF mampu membuktikan diri itu bertahan dan keluar dari area resist kotak biru ini teman-teman ya. Jadi cara strateginya seperti itu akan lebih aman. Jadi kalau dia keluar dari sini dan kemudian mengalami retest kembali dan bertahan, nah maka teman-teman bisa coba ya spekulatif buy di kurang lebih area 1.700 sampai dengan 1.720 seperti itu ya, kurang lebih seperti itu kalau saya lihat range-nya tipis-tipis aja. Nah untuk diambil dengan stop loss kurang lebih tempatkan saja di 1660 seperti itu ya. Jadi ini adalah seperti itu strateginya untuk entry KLBF dengan target price ini masih ya di area resist kotak kuning yaitu di sekitar level 1920 seperti itu ya. Jadi jangan pernah kejar saham naik tapi lihat kondisinya. Nah, lihat konsolidasi yang terjadi seperti apa dan kita menanti dengan sabar peluang penurunan untuk kita entry kemudian ya. Seperti itu kurang lebih untuk KLBF. Bagi yang sudah punya ya saya menyarankan ya kalau memang ada di atas posisinya ya mau ngomong harus cut loss ya. Tapi kalau memang punya di posisi di bawah, maka masih bisa hold. Saham berikutnya yang akan saya ulas adalah Arto. Nah, ini juga booming ya saat ini ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Booming dengan kenaikan yang sangat signifikan.
Dan secara teknikal saya harus katakan ya, ini sebelumnya volumenya tipis sekali ya, tidak ada pergerakan sama sekali, namun tiba-tiba dia volumenya menjadi besar seperti itu ya. Dan dengan gas MACD yang terlihat ini sinyalnya adalah bergerak naik dengan range melebar, jadi bisa saya katakan ini masih ada potensi besar bagi Arto untuk terus bergerak naik teman-teman semua. Seperti itu ya. Ini masih potensi untuk terus diangkat. Ya itu tanda petiknya seperti itu ya. Namun strategi seperti apa? Ya jelas kalau kenaikan seperti ini ya nggak boleh dikejar ya. Mau bernasib sama seperti KLBF ya lebih baik jangan toh teman-teman semua ya. Jadi ya lebih baik abaikan sih sebenarnya ya. Kalau saya hanya bisa mengatakan seperti itu ya. Lebih baik avoid entry, lebih baik kita melihat terlebih dahulu apakah ada nanti peluang penurunan terjadi pada saham Arto untuk kita nantikan ruang entry yang nyaman ya. Jadi strateginya yang terbaik adalah seperti itu bagi yang ingin entry. Namun bagi teman-teman yang mungkin yang sudah punya saham Arto, ya silahkan hold saja ya. Masih ada ruang kenaikan ke level 6050. Kalau dia mampu bertahan, maka dia bisa naik kembali ke level 6570 ya. Sekali lagi saham-saham yang bergerak naik terlalu cepat itu kurang baik. Jadi akan lebih baik jika dia mengalami koreksi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke saham yang ketiga, yaitu saham ASI, Astra International. Termasuk salah satu saham yang diakumulasi besar oleh asing, teman-teman ya. Dan kalau saya perhatikan dari sisi garis indikator MACD-nya di sini bergerak menurun, namun volumenya hanya moderat saja. Jadi sebenarnya kalau dari sini ada potensi ya, ini untuk bertahan di atas area support kotak merah, seperti itu ya. Jadi bagi yang ingin entry saham ASI, maka bisa lihat kalau misalkan nanti dia mampu bertahan di atas area support kotak merah, maka teman-teman bisa coba beli. Jadi kalau dia rebound sedikit di sini, bisa coba beli di level kurang lebih 6.600 seperti itu ya. Nah, coba beli di situ dengan stop loss di kurang lebih di bawah sedikit yaitu di level 6.450 ya. Dengan target price terdekat ini masih di area resistance kotak hijau yang saya gambarkan di kurang lebih 7.020 seperti itu strategi ASI ya. Kalau melihat secara time frame yang lebih panjang, pergerakan ASI ini sangat baik teman-teman ya. Jadi sudah memberikan atau membentuk pijakan-pijakan dalam pola bullishnya. Jadi kalau misalnya nanti mampu bertahan, apalagi mampu melewati area resistance kotak hijau, maka ini pasti ceritanya adalah bullish, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Bagi yang sudah punya, ya silahkan hold saja. Ya. Nah, berikutnya saham yang heboh, ya, saham yang menjadi idaman banyak orang, salah satunya adalah Antam, seperti itu ya. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman yang mungkin menonton video analisa teknikal saya pada kali ini, itu pasti memiliki saham Antam ya. Jadi selamat kalau memang sudah punya di harga bawah, ini silahkan hold saja. Kalau dari sisi indikator teknikal kita lihat di sini garis MACD masih terus bergerak naik dengan range yang melebar. Di sini kemarin tadi dikoreksi dengan volume yang moderat ya, tidak bisa dikatakan besar. Jadi jelas ini view saya terhadap Antam masih akan berpotensi naik ya. Namun jelas untuk entry saat ini jelas saya tidak rekom teman-teman ya. Kalau saya rekom hanya akan menyesatkan teman-teman semua ya. Jadi lebih baik jangan di entry bagi yang sudah tertinggal ya, karena perlu tetap ada kewaspadaan. Ini bisa saja terjadi penurunan atau koreksi ke area support minor kotak biru nih di level kurang lebih 2.800 sampai 2.830 seperti itu. Nah, jadi untuk yang sekarang belum layak entry teman-teman ya. Sudah sangat tinggi kenaikannya jadi saya tidak rekom entry. Hanya untuk rekom hold saja bagi teman-teman yang sudah punya. Nah, kira-kira akan kemana sih kalau misalnya nanti Antam mampu bertahan teman-teman ya. Ini sudah kenaikannya sangat luar biasa ya. Sudah break high ya, sudah break high bertahun-tahun. Jadi kalau kita ingin lihat kita coba lihat chart weekly saja untuk melihat kurang lebih di mana sih area kurang lebih ketahanan daripada Antam ya. Jadi kalau dari sini ketika Antam itu melewati area 3.200 ini akhirnya terjadi penolakan ya. Ya wajar sekali karena ini memang merupakan high yang terbentuk ini di kurang lebih di 2008 teman-teman. Bayangkan ya 2008 sudah mampu dilewati. Namun masih mengalami rejection ya. Jadi kalau misalnya nanti Antam mampu melewati level ini 3.200 dan bertahan di atasnya, maka ini saya lihat masih akan ada potensi dia untuk menguji ya. Jadi menguji all time high-nya yang sempat terjadi di level 4.400. Apakah akan terjadi? Ya bisa saja ya, selama indikator ataupun sinyal-sinyal teknikalnya itu terkonfirmasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi selamat bagi teman-teman yang memang sudah memiliki saham Antam, silahkan di-hold saja karena sejauh ini belum ada indikator atau sinyal negatif yang sangat kuat di saham Antam ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham konstruksi ya, yaitu WSKT. Yang juga ini menjadi bintang ya pada penutupan perdagangan Jumat lalu ya, di mana ini ditutup dengan kenaikan yang sangat kuat ya. Teman perhatikan di sini. Ini kenaikannya sangat kuat dengan volume yang meningkat. Garis MACD juga mengalami peningkatan ya seperti itu. Jadi ini jelas view saya terhadap pergerakan waskita adalah up seperti itu ya. Di sini memang sedang menguji sebuah resist kotak kuning di sini ya.
Namun terlihat dengan tone yang seperti ini, ada potensi ini untuk segera dilewati teman-teman ya. Dilewati, namun kemudian nanti mungkin akan disusul dengan koreksi kecil. Seperti itu ya, kalau melihat pergerakan atau karakteristik daripada pergerakan Waskita Karya. Jadi kalau bicara strategi entry, ya lebih baik jangan dulu ya. Jangan kejar saham yang sudah bergerak naik teman-teman ya. Perhatikan sekali lagi, karena akan selalu ada risiko downside. Jadi strategi yang paling bijak ya sekarang hanya menonton saja ya. Nanti melihat apakah terjadi konsolidasi minor, itu baru merupakan sebuah ruang entry yang nyaman. Namun bagi teman-teman yang sudah punya saham WSKT, maka saya sarankan untuk hold saja. Karena apabila WSKT mampu bertahan di atas area resist kotak kuning, ini ya dia potensi untuk naik dengan cepat ke area resist kotak merah yang menjadi target price kita berikutnya di level 2050. Seperti itu ya. Perhatikan juga teman-teman ya, kalau misalkan nanti WSKT itu mampu bertahan, maka kalau kita perhatikan ya di sini, coba saya perhatikan di sini ya, dia akan berpotensi menuju ke, kalau kita pakai chart weekly, ya dia masih akan berpotensi kurang lebih itu ke area ini teman-teman ya, ke level-level ini ke 2450 ya. Ini menjadi target price jangka menengah untuk Waskita Karya, seperti itu ya. Jadi rekom hold bagi teman-teman yang memang sudah punya, namun saya tidak rekom entry untuk teman-teman yang ingin entry sama Waskita Karya, karena memang kenaikannya sudah sangat tinggi, seperti itu. Oke, berikutnya yang akan kita ulas adalah saham UNTR. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah saham UNTR di sini. Jadi kalau dari sini ya, UNTR sendiri secara garis MACD ini masih bergerak menurun ya dengan range yang melebar. Namun ini tidak diikuti dengan volume ya, volumenya tidak terlalu besar teman-teman ya. Jadi ini simpel saja kalau saya ambil kesimpulan ini masih akan bergerak konsolidasi menyambing ya. Jadi di sini terlihat ini akan membentuk pola yang namanya descending triangle seperti itu ya kurang lebih ya. Nah di sini kalau kita perhatikan kalau misalkan nanti UNTR ini mampu keluar dari form konsolidasi descending triangle-nya, maka ini jelas arahnya adalah ke area resist kotak hijau di level 28.200 seperti itu. Nah, untuk strategi entry-nya bagaimana? Ya ada dua opsi sih ya, kalau melihat kondisi teknikal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti UNTR konsolidasi ya bergerak menyamping, teman-teman bisa ambil nih kalau misalkan di daerah sini nih, di daerah support sini kalau masih diikuti dengan volume yang rendah ya. Bisa dicoba diambil di skenario pertama adalah di 25.650 kurang lebih seperti itu ya. Dengan stop loss tempatkan sedikit saja itu di level 24.850. Nah, skenario kedua adalah kalau misalkan dia mampu break nih, mampu berkonsolidasi kemudian mampu melewati area resist line ini ya, maka teman-teman bisa ambil, bisa entry di level kurang lebih 26.550 seperti itu ya. Nah, arahnya akan kemana sih? Kalau secara teknikal jelas ini UNTR masih akan bergerak up teman-teman ya. Masih jelas bergerak up, ruang upside-nya masih ada, karena memang juga masih terus diakumulasi oleh asing. Kita lihat juga dia masih berpotensi ya, kalau nanti dia mampu bertahan dan mampu keluar dari RSI kotak hijau, maka ini jelas masih akan berpotensi menuju ke level kurang lebih saya lihat di 32.000 ya. Itu bisa terjadi untuk saham UNTR seperti itu. Oke, berikut strategi entry-nya untuk UNTR. Dan saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham SCMA. Oke, saham SCMA sendiri di sini kalau diperhatikan ya, dia MACD masih bergerak menurun ya dengan range yang melebar. Namun sekali lagi sama seperti UNTR tidak diikuti dengan penurunan volume ya. Jadi volumenya masih kecil ya, masih tidak besar seperti itu. Jadi memang ini bisa saya simpulkan bahwa ini potensi pergerakannya masih akan mengalami konsolidasi teman-teman ya. Dan dalam formnya terlihat di sini bahwa dia akan bergerak naik kemudian turun lagi seperti itu ya. Jadi akan membentuk kurang lebih pola yang kita sebut dengan ascending triangle seperti itu ya. Nah, kalau dari sini ini teman-teman bisa perhatikan ini area resist ini menjadi area resist kunci ya teman-teman bagi pergerakan SMA. Jadi saya lebih menyarankan bagi teman-teman semua untuk melihat. Jadi kalau misalkan dia konsolidasi di sini, konsolidasi menyempit, nah nanti baru coba buy kalau dia berhasil break area resist kotak merah ini ya. Jadi kurang lebih ini bisa beli kalau dia berhasil break area resist kotak merah ini di level kurang lebih 2540 seperti itu. Dengan stop loss tempatkan tipis saja di kurang lebih level 2400 seperti itu ya untuk SMA. Apabila nanti SMA mampu bertahan di atas area resist kotak merah ini, maka jelas ini arahnya adalah bergerak naik. Ya, bergerak naik ke area resist kotak hijau di level 2910 ya. Meskipun tidak akan dicapai dalam waktu yang sangat cepat seperti itu. Ya, ini juga termasuk salah satu saham yang diakumulasi terus oleh asing ya. Karena mungkin sentimen grupnya memang sedang bagus ya. Salah satunya adalah MTK yang menjadi induk ataupun holding daripada
SMA ya, yang saat ini juga sedang melakukan tender offer bagi saham SAME seperti itu. Oke, berikut merupakan strategi entry-nya untuk saham SMA. Bagi yang sudah punya ya silakan hold saja. Nah, saham berikutnya ini dari sektor konsumer yaitu saham gudang garam ya. Di sini kalau dilihat apa namanya, menariknya adalah gudang garam ini sudah ditekan Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya, sedang berada dalam kondisi tekanan, namun sepertinya mampu bertahan nih ya. Saya melihat di sini mampu bertahan karena memang ini volumenya sudah tipis sekali. Ya, jadi area support ini yang kotak kuning menjadi ground defense yang seharusnya cukup kuat nih bagi pergerakan harga saham gudang garam seperti itu. Jadi di sini strategi yang saya bisa rekom adalah kurang lebih adalah spekulatif buy sebenarnya ya. Strategi entry yang sifatnya spekulatif untuk kita lakukan. Jadi kita melihat antara reward sama risk-nya ini menarik ya untuk kita bandingkan. Reward-nya bisa lebih besar daripada risk-nya seperti itu. Nah, jadi untuk strategi entry-nya bagaimana? Ya, teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan nanti gudang garam ini konsolidasi tipis ya. Kita harapkan dia bergerak terus mendekati area resist lainnya ini ya. Jadi bisa teman-teman beli nanti misalkan di level kurang lebih di 40.500 sampai 40.800 ya untuk skenario pertama untuk mengambil gudang garam di level area supportnya. Dan strategi yang kedua adalah kalau misalkan nanti gudang garam mampu break level kurang lebih 41.400 dan bertahan di atasnya, ini teman-teman bisa beli dengan target price ini masih di area kotak hijau ya, di level sekitar 44.000 seperti itu ya. Jadi kurang lebih risk reward seperti itu, menarik untuk kita coba sih ya, pergerakan gudang garam karena memang ini juga sedang diakumulasi oleh asing ya. Jadi kalau saya lihat memang ini sepertinya mungkin dari sentimen vaksin yang mungkin akan menjadi sentimen positif bagi sektor konsumer, itu menjadi salah satu pertimbangan daripada asing untuk mengakumulasi saham gudang garam. Ya kita harapkan kalau misalnya gudang garam mampu bertahan di atas area resist kotak hijau, ya jelas ini naga-naganya adalah akan ke atas ya, akan arah-arahnya adalah ke atas. Minimal ini swing lebar dulu ke area resist kotak kuning, ini kurang lebih level di 52.800 sampai 53.000 masih bisa, seperti itu ya. Jadi demikian strategi entry-nya untuk saham gudang garam. Bagi teman-teman yang ingin invest sebenarnya adalah bisa coba ya spekulatif buy juga di sini, tapi harus siapkan dana lebih untuk melakukan average down. Oke, berikut untuk gudang garam sekarang kita masuk ke Inco yang juga merupakan salah satu primadona nih yang saat ini juga sedang bergerak naik dengan kuat seperti itu. Nah, ini Garsema CD juga sedang bergerak naik dengan range yang melebar. Jadi kalau saya perhatikan di sini koreksi juga tidak diikuti dengan volume, jadi masih cukup aman ya tone-nya untuk pergerakan Inco. Namun tetap harus diwaspadai nih resiko-resiko penurunan yang akan terjadi ke depannya seperti apa ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini kalau Inco bergerak turun, ini perlu diperhatikan ya. Kalau dia mampu bertahan di atas area resist kotak kuning, maka jelas catatannya adalah kembali up teman-teman ya. Di mana dia berpotensi untuk ke level area Fibo saat ini nih di level sekitar 7.690. Tapi kalau misalkan dia jebol level support kotak kuning ini, maka waspada ya, lebih baik dijual saja. Dan kalau bicara strategi entry bagaimana? Nah, terus terang sekali lagi ya, seperti Antam, saya tidak rekom entry untuk saham Inco. Karena memang kenaikannya sudah sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Dan kalau teman perhatikan di sini sih sebenarnya sudah kalau kita buat chart weekly ya. Ini kalau tidak salah ini memang sudah high ya. High yang sangat tinggi sekali ya. Sudah high yang terlewati. Bahkan ini mampu melewati high di tahun 2007 ya. Jadi sama seperti Antam ini luar biasa sekali kenaikannya. Jadi kalau dilihat upside-nya masih ada ya ke 7.690 kurang lebih ya. Namun kalau untuk entry sekarang itu sangat-sangat tidak rekom teman-teman ya. Karena memang resikonya ini sudah besar seperti itu. Jadi lebih baik kita menunggu. Bagi yang tidak punya yang mendingan cari aja saham-saham lain, peluang di saham lainnya. Tapi bagi yang sudah punya di Inco, maka saya harapkan untuk bisa hold saja. Karena potensi up-nya jelas itu masih terlihat. Oke, demikian untuk saham Inco. Sekarang kita masuk ke saham konstruksi lainnya yaitu Wika. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah Wika, ya, di mana di sini sama seperti WSKT. Wika ini terlihat menguat dengan sangat signifikan teman-teman ya. Jadi volumenya ini meningkat dengan sangat signifikan, diikuti dengan Garsama CD yang juga bergerak naik. Jadi ini jelas arahnya adalah up untuk perdagangan minggu depan seperti itu. Kalau untuk entry bagaimana? Kalau untuk Wijaya Karya ya, ini sifatnya adalah spekulatif buy. Bisa coba peruntungan teman-teman ya. Bisa coba antri di level 2.250 sampai 2.270 ya. Ini spekulatif buy aja, coba-coba peruntungan, siapa tahu dia ada pullback. Dengan stop loss bisa tempatkan ini di level di 2080 seperti itu ya. Dengan target price untuk jangka pendek ini masih di area resist kotak merah di level 2.500 seperti itu. Ya, jika nantinya Wijaya Karya mampu bertahan di atas level resist kotak merah, maka jelas ini adalah arahnya adalah ke resist kotak hijau ya di level 2.700
50 kurang lebih sebagai target price kita ya. Kalau bicara arahnya ini jelas sangat bagus ya. Seperti Waskita Karya sudah mendapatkan akumulasi oleh asing dan secara tren sendiri ini sudah uptrend teman-teman ya. Jadi ini memang akan potensi untuk terus bergerak naik. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah memiliki Waskita, sudah memiliki Wijaya Karya di harga bawah terutama, maka rekom saya adalah hold seperti itu. Ya, berikutnya kita akan masuk ke saham di sektor media yaitu MNCN. Ya, MNCN ya. Nah, ini juga menarik karena diakumulasi oleh asing. Secara indikator MACD sendiri ini masih bergerak menurun ya, namun volumenya tipis saja. Dan menariknya kalau kita perhatikan MNCN teman-teman ya, ini dia cenderung membentuk karakteristik yang sama. Jadi di sini kalau saya lihat ini pola-polanya adalah pola ascending triangle ya, kembali terbentuk dengan sedikit adjustment yang lebih tinggi. Itu terjadi pada saham MNCN, jadi dia mengalami adjustment dengan pola yang sama. Jadi di sini simpelnya adalah saya melihat adanya peluang untuk dia mengalami konsolidasi minor. Jadi strategi entry kita sangat mudah, yaitu kita buy on breakout. Ya, jika MNCN berhasil breakout level 1270, ini masih bisa buy dengan stop loss pada saat video ini saya buat ya. Jadi technical low-nya masih di level 1200 seperti itu. Bisa tempatkan seperti itu. Dengan target price di area resistance kotak hijau ya untuk MNCN di level 1470 ya seperti itu dalam jangka menengah. Ya, karena memang saat ini terlihat jelas MNCN sedang memang menguji area key resist kotak birunya ya. Jadi kalau nanti mampu bertahan, dia akan mampu naik dengan lumayan signifikan ya. Meskipun sini memang ada sedikit juga area resist gap yang mungkin akan menahan ya di level 1340, ini bisa menahan pergerakan daripada MNCN, namun saya melihat peluang untuk naik akan lebih besar karena dia sudah membuat pijakan-pijakan yang lebih kuat untuk tren bullishnya seperti itu ya. Oke, berikutnya saham yang akan saya ulas adalah saham LPPF dari sektor retail. Jadi kalau dari sisi indikator MACD-nya sendiri, ini bergerak flat dengan volume yang meningkat dari sisi penurunan kemarin, namun masih moderat ya, masih di bawah rata-rata. Jadi sini simple saja saya katakan memang masih ada ruang penurunan untuk LPPF di perdagangan minggu depan ya. Jadi mungkin akan masih menurun ya, menguji area support kotak kuningnya. Nah, kalau bicara strategi entry bagaimana teman-teman ya? Di sini ya kita kalau ingin bijak kita harus lihat ya. Jadi kalau misalkan nanti LPPF ini mampu bertahan di atas area support kotak kuning ini ya nanti baru teman-teman bisa coba nih ya buy on support sedikit saja ketika dia mengalami rebound ini kurang lebih di level 1220 seperti itu untuk LPPF. Karena memang ini saya melihat ini asing terus melakukan akumulasi ya. Mungkin sekali lagi dari sisi sentimen vaksin yang mungkin akan diproyeksikan itu berapa positif pada sektor konsumer dan juga retail sehingga asing juga melakukan akumulasi pada saham ini. Ya, jadi target price-nya seperti apa? Kalau melihat pola pergerakannya untuk saat ini masih potensi swing teman-teman ya. Jadi masih potensi swing ke area resist kotak merah di level 1530 untuk pergerakan daripada LPPF. Ya, jadi sejauh ini masih seperti itu. Kalau bicara tren sendiri pada dasarnya sudah cukup baik ya. Karena ini memang kalau saya lihat ini sudah ada tren yang sudah patah nih kalau kita tarik sedikit di sini. Ya, pada dasarnya sudah patah. Cuman memang kalau dari sisi adjustment di sini terjadi adjustment trennya itu ada tren baru lagi yang menghalangi pergerakan daripada LPPF ya. Bisa kita jadikan sebagai resist barunya. Ini di level ini teman-teman ya. Jadi ini memang ini masih dicoba diuji oleh LPPF. Jadi kalau misalnya nanti mampu bertahan dan mampu dilewati ya pasti akan jelas ini menjadi sebuah sinyal new bullish ya bagi LPPF. Seperti itu strateginya ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham PTPP. Kembali lagi ke sektor konstruksi. Ya, jadi memang cukup banyak nih saya lihat asing mengakumulasi konstruksi WSKT, Wika, dan juga PTPP ya. Semuanya naik dengan sangat signifikan. Ya, ini memang karena dorongan asing. Jadi ini dilihat kenaikannya dengan akumulasi yang tinggi, dengan volume besar. Jadi jelas bagi saya ini sinyalnya adalah naik teman-teman ya. Jadi potensi untuk mampu dilewati nih area resist kotak hijaunya seperti itu. Nah, untuk strategi entry bagaimana? Ya, sama seperti Wika ya. Jadi boleh coba nih peruntungan teman-teman semua nih. Kita coba antri buy mungkin di level 2150 ya sampai 2160 dengan stop loss tempatkan tipis saja di level 2000 seperti itu. Ya kalau misalkan dapat ya beruntung, tapi kalau misalkan nggak dapat jangan dikejar sekali lagi ya. Karena saya lihat memang ini secara karakteristik sama ya. Masih ada peluang untuk mengalami kenaikan melewati area resist kotak hijau, namun potensi juga terjadi pullback ya, pullback untuk menguji kembali area resist atau kotak hijau ini. Nah, di situ mungkin ada peluang entry yang lebih baik. Ya, nanti kita bisa perhatikan lebih lanjut. Silahkan join di free channel Telegram saya untuk mendapatkan update teknikal lanjutan dari saham PTPP ini. Ya, jadi jelas secara view ini jelas uptrend ya. Semua saham konstruksi di sini saya lihat memang masih uptrend. Jadi kalau dia mampu nanti bertahan
di atas area resist kotak hijau, maka ini jelas arahnya adalah ke area resist kotak biru teman-teman ya, di level 2540 sebagai target price PTPP. Ya, sinyalnya sangat-sangat bagus karena saat ini pun PTPP sudah keluar dari downtrend panjangnya dan saat ini sudah uptrend. Seperti itu ya. Jadi bagi yang sudah punya di bawah, apalagi yang investasi yang kolek dari bulan Maret, ya selamat saya katakan ya. Saham-saham konstruksi bagi Anda-Anda yang memang membeli di bulan Maret, ya selamat sekali. Itu harganya super murah ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham yang terakhir pada ulasan saya di kesempatan kali ini, yaitu saham Tekim. Saham juga mendapatkan akumulasi dari asing. Garis Mercedes sendiri ini bergerak naik ya, dan secara volume sendiri pada saat terjadi penurunan tidak besar. Jadi memang ini simpel saja saya katakan ini tidak ada tone negatif dari pergerakan Tekim ya. Namun tetap perlu diwaspadai bahwa Tekim mungkin masih akan ada potensi untuk turun ya, menguji area support kotak biru ini yang saya gambarkan ya. Di sini menjadi sebuah area retest yang cukup ideal sebenarnya untuk Tekim ya. Kalau dia mampu bertahan maka ini akan membuat potensi kenaikan berikutnya seperti itu. Nah, untuk strategi entry bagaimana? Ya sebenarnya di sini ada dua opsi teman-teman ya, sekali lagi kalau misalnya nanti dia turun mengalami koreksi masih akan lanjutan gitu ya, mungkin dia akan bertahan di atas area support kotak biru ini, bertahan di level 12.600. Nah kalau misalnya nanti dia rebound sedikit, teman-teman bisa ambil nih kurang lebih di level 2.600, 12.600 sampai 12.700 ya, dengan stop loss tipis saja di rentang 12.350 seperti itu ya. Kalau misalnya untuk skenario yang kedua adalah kita lihat kalau misalnya dia bergerak menyamping ya, ini lebih lebih kecenderungan seperti ini teman-teman ya. Jadi dia bergerak menyamping, dia mengalami konsolidasi, maka teman-teman bisa beli kalau dia break level 14.150 ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah high risk entry ya. Kalau sekarang ambil kondisi Tekim namun masih bisa gitu ya. Tapi ini sudah high risk entry karena stop loss-nya ini cukup panjang. Ya, tempatkan saja lah kurang lebih antara 5 sampai 6% dari harga beli teman-teman semua ya. Karena kalau misalkan Tekim nanti mampu bertahan di atas area resist kotak merahnya, maka ini memang arah-arahnya adalah dia akan kembali bergerak naik menuju ke area resist kotak hijau sebagai target price-nya di level 16.160 seperti itu ya. Bukan hanya Tekim tapi INKP juga sebagai saudara daripada Tekim juga mendapatkan sentimen yang sama. Jadi selamat untuk teman-teman mungkin yang sudah pegang kedua saham ini ya, khususnya yang memiliki saham Tekim sampai INKP itu mungkin di bawah level 10.000 itu sangat bagus sekali. Oke, demikian ulasan teknikal saya untuk 14 saham yang saya pilihkan pada ulasan video kali ini. Ya, semoga semuanya bermanfaat. Silakan teman-teman bijak ya menggunakan rekomendasi atau ulasan saya ini, di mana pertimbangkan setiap risiko entry yang saya sebutkan, pertimbangkan setiap risiko entry dari semua saham. Jangan pernah kejar saham yang bergerak naik, teman-teman ya. Sudah banyak kejadian dan sudah terbukti nih ya di 2 hari ini bahwa saham-saham farmasi sudah mengalami koreksi yang signifikan. Bahkan ada yang sempat nyangkut di saham IRA ya, yang sangat nyangkut di posisi atas ya karena dia mengejar saham. Seperti itulah resikonya bagi teman-teman semua kalau ingin mengejar saham. Lebih baik kita cari peluang entry yang nyaman, cari peluang entry yang resikonya lebih rendah namun tetap memiliki reward yang baik. Oke, thanks untuk atensinya. See you in the next video.